got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Perkenalkan, nama saya Dermawan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan bentuk neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan dan meringkas data-data keuangan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan perusahaan. Jadi, neraca lajur hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Di dalam siklus akuntansi, neraca lajur tersebut bersifat opsional atau pilihan. Oleh karena itu, neraca lajur bukan merupakan tahapan atau prosedur yang formal, dan neraca lajur hanya digunakan untuk kepentingan internal perusahaan. Ya, selanjutnya neraca lajur yang digunakan untuk menyiapkan laporan-laporan keuangan adalah membentuk multi-kolom. Mulai dari 8 kolom, 10 kolom, 12 kolom, sampai dengan 14 kolom. Pada umumnya, neraca lajur yang digunakan adalah 10 kolom. Ya, teman-teman dapat melihat gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping, penggunaan ke-10 kolom dari neraca lajur tersebut dapat dijelaskan berdasarkan nomor. Yang pertama, kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, atau kolom 1 dan 2. Kolom ini digunakan untuk mencatat seluruh saldo-saldo akun di buku besar sebelum dilakukan proses penyesuaian sesuai dengan posisi saldo, debit, dan kredit pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, kolom penyesuaian atau kolom 3 dan 4. Kolom ini digunakan untuk mencatat data-data penyesuaian yang berasal dari jurnal penyesuaian sesuai dengan posisi saldo, debit, dan kredit. Selanjutnya yang ketiga, kolom neraca saldo setelah penyesuaian atau kolom 5 dan 6. Kolom ini digunakan untuk mencatat saldo-saldo akun yang telah dilakukan penyesuaian melalui kolom penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Yang keempat, kolom laba rugi atau kolom 7 dan 8. Kolom ini digunakan untuk mencatat akun yang masuk dalam elemen laba rugi, yaitu akun-akun penghasilan dan akun-akun beban, yang sumbernya berasal dari kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kelima, kolom neraca atau kolom 9 dan 10. Kolom ini digunakan untuk mencatat akun yang masuk elemen neraca yaitu akun-akun aset, akun-akun kewajiban, dan akun-akun ekuitas yang sumbernya berasal dari kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengerjaan neraca lajur dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain. Yang pertama, bersamaan dengan aktivitas dari siklus akuntansi pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, setelah proses penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan posting ke buku besar, serta proses penutupan. Yang ketiga, setelah menyusun laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Yang terakhir, manfaat teknologi interaktif. Perkenalkan, nama saya Mawar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan sendiri terdiri dari pendapatan atau revenues dan keuntungan atau gains. Sedangkan beban atau expenses adalah menurun manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadi kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas dengan distribusi kepada penanaman modal. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca. Dalam menyesuaikan neraca berdasarkan neraca lajur, maka urutan-urutan di dalam pengklasifikasian aset, kewajiban, dan ekuitas disesuaikan dengan standar akuntansi yang berterima umum. Format neraca yang bersumber dari neraca lajur terdapat pada ilustrasi gambar di samping. Posisi keuangan suatu perusahaan terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Aset adalah
sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Nah, adapun proses penutupan, langkah terakhir dari tahapan penyesuaian siklus akuntansi adalah proses penutupan, di mana langkah dilakukan adalah membuat jur penutupan dan posting ke buku besar, dan selanjutnya menyusun neraca saldo setelah penutupan. Proses penutupan adalah menutup atau mengelolahkan akun yang bersifat akun nominal dengan cara melakukan pencatatan sebesar saldo akun tersebut di posisi yang berlawanan dengan akun yang ada. Alasan akun-akun nominal atau akun penghasil dan akun beban-beban dibentuk adalah untuk mewakili akun modal pemilik di dalam transaksi-transaksi bisnis sesama satu periode. Perkenalkan, nama saya Winarti A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penutupan perusahaan perorangan. Yang pertama, langkah-langkah dalam membuat jurnal penutupan dan posting ke buku besar adalah: 1. Menutup akun-akun penghasilan ke akun ikhtisar laba atau rugi. 2. Menutup akun-akun beban ke akun ikhtisar laba atau rugi. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba atau rugi ke akun modal pemilik. Yang keempat, menutup akun PRIV atau penarikan modal ke akun modal pemilik. Yang kedua, penutupan akun-akun penghasilan. Akun-akun dari elemen penghasilan merupakan wakil dari akun modal pemilik sebagai penambah modal. Dengan demikian, akun-akun dari elemen penghasilan mempunyai saldo normal di kredit. Oleh karena itu, akun-akun penghasilan ditutup dengan mencatat di debit akun-akun penghasilan dan di kredit akun ikhtisar laba atau rugi sebesar saldo masing-masing akun dari elemen penghasilan tersebut. Yang ketiga, penutupan akun-akun beban. Akun-akun dari elemen beban merupakan wakil dari akun modal pemilik sebagai pengurangan modal. Dengan demikian, akun-akun dari elemen beban mempunyai saldo normal di debit. Yang keempat, penutupan akun ikhtisar laba atau rugi. Akun ikhtisar laba atau rugi merupakan akun perantara atau akun pembersih atau clearing akun yang digunakan untuk menutup akun-akun penghasilan dan akun-akun beban. Yang kelima, penutupan akun PRIV atau penarikan modal. Dalam perusahaan perorangan atau persekutuan di mana perusahaan tersebut bukan merupakan badan hukum, maka dimungkinkan adanya penarikan modal atau PRIV yang dilakukan oleh pemilik perusahaan tersebut. Setelah dilakukan proses penutupan, maka saldo-saldo yang ada di akun nominal atau penghasilan, beban, dan PRIV menjadi saldo nol, sehingga akun-akun yang tersisa pada akhir periode akuntansi adalah akun-akun real atau aset, kewajiban, dan ekuitas. Langkah-langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah suatu daftar saldo dari akun-akun real buku besar setelah dilakukan proses penutupan. Tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan bahwa total saldo debit dengan total saldo kredit adalah seimbang atau balance. Meskipun kemudian kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan selama proses penutupan selalu ada, sehingga perlu dicari penyebabnya dan selanjutnya dilakukan koreksi. Oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan pada saat proses penutupan pada akhir periode, maka akan menimbulkan kesalahan pada periode berikutnya. Perkenalkan, nama saya Astrala Zakia dengan NIM
105731 108222. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu penutupan perusahaan persekunder. Langkah-langkah di dalam proses penutupan untuk perusahaan persekunder adalah membuat jurnal penutupan dan memposting ke buku besar. Dengan demikian, proses penutupan untuk perusahaan persekunder adalah 1. Menutup akun-akun penghasilan ke akun ikhtisar laba rugi. 2. Menutup akun-akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. 3. Menutup akun ikhtisar laba rugi ke masing-masing akun modal sekutu. 4. Menutup masing-masing akun Prive ke masing-masing akun modal sekutu. Selanjutnya yaitu penutupan perusahaan perseroan. Ada beberapa akun di perusahaan perseroan terbatas yang tidak ada di perusahaan lain, yaitu akun saldo laba dan akun dividen. Akun saldo laba merupakan akun yang digunakan untuk mencatat laba bersih atau laba rugi yang diperoleh atau yang dialami oleh perusahaan, sehingga akun dividen adalah akun yang digunakan untuk mencatat pembagian laba kepada pemegang saham. Oleh karena itu, proses penutupan perusahaan perseroan terbatas adalah 1. Menutup akun-akun penghasilan ke akun ikhtisar laba rugi. 2. Menutup akun-akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. 3. Menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun saldo laba. 4. Menutup akun dividen ke akun saldo laba. Materi selanjutnya yaitu proses penyesuaian kembali atau pembalik, yang merupakan proses wajib atau proses pilihan atau opsional. Ada 4 peristiwa yang perlu dilakukan penyesuaian kembali atau pembalik, antara lain 1. Jurnal penyesuaian atas beban di bar di muka, di mana pertama kali transaksi dicatat ke dalam jurnal sebagai beban atau pendekatan beban yang sifatnya wajib. 2. Jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka, di mana pertama kali transaksi dicatat ke dalam jurnal sebagai pendapatan atau pendekatan pendapatan yang sifatnya wajib. 3. Jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar atau beban akrual yang sifatnya pilihan. 4. Jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual yang sifatnya pilihan. Perkenalkan, nama saya Herviantika dengan NIM 105731109322. Di sini saya akan menjelaskan tentang beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka atau prepaid expense dicatat sebagai beban. A. Pada saat transaksi beban dibayar di muka dicatat dengan pendekatan beban. Maka pencatatan pada saat terjadi transaksi di debit akun beban, di kredit akun kas. B. Pada akhir periode akuntansi, jurnal penyesuaian dan penutupan. Pada akhir periode akuntansi dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui asuransi yang belum pernah terpakai sebagai aset sebesar 3 juta atau 3/4 dikali 4 juta dengan mencatat di debit akun asuransi dibayar di muka dan di kredit beban asuransi. C. Pada awal periode akuntansi berikutnya, pada saat terjadi transaksi dicatat sebagai beban asuransi dan pada awal periode berikutnya juga menggunakan akun beban asuransi. Baik, saya akan menjelaskan satu contoh transaksi, yaitu bagaimana cara membuat neraca lajur, jurnal penutupan, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal penyesuaian kembali atau pembalik. Pada neraca lajur terdapat 7 kolom. Kolom pertama nomor akun, yang dimana nomor akun tersebut terdapat pada neraca saldo pada periode sebelumnya, yaitu dari nomor akun 1 sampai dengan 5 yang terlihat pada Excel. 2. Nama akun. Nama-nama akun tersebut terdapat pula pada neraca saldo pada periode sebelumnya, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga beban yang terlihat pada Excel. Yang ketiga, neraca saldo sebelum penyesuaian, yang dimana nilainya juga terdapat pada neraca saldo pada periode sebelumnya, yang ada di sebelah debit dan juga di kredit, yang dimana
penjumlahan antara debit dan kredit akan menghasilkan balance atau seimbang yang terlihat pada Excel. Yang keempat, penyesuaian. Nilai dari penyesuaian terdapat pada transaksi penyesuaian yang telah tersedia, yaitu pada posisi debit dan juga kredit, yang dimana jumlah dari posisi debit dan kredit akan menghasilkan balance atau seimbang, yaitu dengan jumlah 20.600. Yang kelima, neraca saldo setelah penyesuaian, yang dimana nilainya diambil dari penjumlahan atau pengurangan neraca saldo sebelum penyesuaian dengan penyesuaian yang ditempatkan di posisi debit dan juga di kredit. Sehingga dari kedua posisi tersebut, debit dan kredit akan menghasilkan balance atau seimbang, yaitu dengan jumlah 320.450.000. Laba rugi. Pada laba rugi terdapat akun nominal, yaitu pendapatan dan juga beban, yang dimana nilai tersebut dari akun pendapatan dan juga beban, yaitu di sebelah kredit akun pendapatan dan juga di sebelah debit akun beban. Nilai dari posisi debit dan kredit tersebut dijumlah, tetapi hasilnya tidak balance atau tidak seimbang. Pada neraca terdapat akun real, aktiva, kewajiban, dan ekuitas, yang dimana nilainya ditempatkan di posisi debit dan juga di kredit, dan juga hasil dari posisi debit dan kredit tidak seimbang atau balance. Mengapa tidak seimbang balance atau bagaimana cara sehingga pada laba rugi dan neraca balance, yaitu dengan cara mengurangi, yaitu pada laba rugi, yaitu di sebelah kredit dikurangi dengan yang di sebelah debit, sehingga akan menghasilkan selisih 38.450, yang dimana hasil dari selisih tersebut yaitu 38.450 dijumlah dengan 75.250.000 yang di sebelah debit, sehingga akan menghasilkan 113.700.000, sehingga akan menghasilkan balance atau seimbang yang ada pada posisi kredit, sehingga sama pada posisi kredit. Pada neraca, yaitu dengan cara penjumlahan sama, yaitu dengan menselisihkan debit 245.200.000 dengan kredit dengan jumlah 206.750.000. Selisih antara kedua posisi tersebut yaitu 38.450 yang ditaruh di sebelah kredit, sehingga penjumlahan dari 206.750.000 ditambah dengan 38.450 atau selisih tersebut akan menghasilkan 245.200.000, sehingga balance yang terlihat pada Excel. Neraca lajur hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan dalam siklus akuntansi. Selanjutnya, pada jurnal penutupan. Pada jurnal penutupan terdapat 6 kolom, yaitu tanggal, nomor bukti, nama akun dan keterangan, referensi atau nomor akun, debit, dan juga kredit. Pada jurnal penutupan juga yaitu terdapat akun nominal, pendapatan, dan beban, serta ikhtisar laba rugi yang sebagai akun penambahan. Pada jurnal penutupan yaitu akun pendapatan, yang dimana nilainya ditempatkan di sisi debit, sedangkan di sisi kredit dengan akun ikhtisar laba rugi, yang dimana nilai dari akun ikhtisar laba rugi yaitu penjumlahan dari akun pendapatan yang terlihat pada Excel.
Yang selanjutnya yaitu ikhtisar laba rugi yang dipasarkan oleh beban, yang dimana nilai dari akun beban ditempatkan di sisi kredit, sedangkan nilai dari ikhtisar laba rugi yaitu dari penjumlahan akun-akun beban, sehingga nilai dari akun ikhtisar laba rugi ditempatkan di sisi debit sebagai akun penutup dari beban. Selanjutnya yang ketiga yaitu ikhtisar laba rugi yang dipasangkan oleh modal sebagai akun penutup ikhtisar laba rugi, yang dimana dari nilai kedua akun tersebut yaitu penjumlahan atau pengurangan dari jumlah pendapatan dan juga beban, yaitu 113.700.000 dikurangi dengan 75.250.000, sehingga akan menghasilkan 38.450.000 yang terlihat pada Excel. Proses penutupan akun-akun nominal tersebut menggunakan akun perantara yaitu ikhtisar laba rugi. Setelah proses penutupan dilakukan, maka akun-akun nominal, pendapatan dan akun beban yang ada di buku besar pada akhir periode akuntansi menjadi bersaldo nol. Demikian juga untuk akun penarikan modal atau PRAIF sebagai akun nominal, maka pada akhir periode akuntansi juga dilakukan proses penutupan ke akun modal pemilik yang terlihat pada Excel. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan. Pada neraca saldo setelah penutupan terdapat 4 kolom. Kolom pertama nomor akun, 2 nama akun, 3 debit, 4 kredit. Yang dimana pada kolom tersebut terdapat akun real, yaitu aktiva, kewajiban, serta ekuitas, yaitu dengan nomor akun 1 sampai dengan 3 yang terlihat pada Excel. Yang membedakan dari kolom-kolom neraca saldo sebelumnya yaitu pada akun modal, yaitu terdapat pada nilainya. Nilai dari akun modal yaitu dijumlah dengan akun modal yang terdapat pada jurnal penutupan yang terlihat pada Excel, sehingga akan menghasilkan yang terlihat pada Excel. Caranya itu pada modal pertama atau saldo awal modal yaitu terdapat pada neraca lajur dengan jumlah 91.100.000 dijumlah dengan nilai dari jurnal penutupan yaitu terdapat pada akun modal yang di sebelah kredit dengan jumlah 38.450.000. Dari kedua nilai tersebut dijumlah akan menghasilkan dan akan ditempatkan pada neraca saldo setelah penutupan yaitu di sebelah kredit dengan jumlah 129.550.000 yang terlihat pada Excel. Neraca saldo setelah penutupan adalah suatu daftar saldo dari akun-akun real di buku besar setelah dilakukan proses penutupan, yaitu jurnal penutup. Tujuan dibuat neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan bahwa total saldo debit dan total saldo kredit adalah seimbang atau balance yang terlihat pada Excel. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian kembali atau pembalik. Pada jurnal tersebut terdapat 6 kolom. Kolom pertama tanggal, nomor bukti, nama akun, referensi debit dan kredit. Pada jurnal penyesuaian kembali, yaitu nama akunnya, nama akun serta nilainya, yaitu terdapat atau diambil dari jurnal penyesuaian yang terdapat pada neraca lajur. Tapi yang hanya membedakan yaitu pada jurnal penyesuaian kembali atau pembalik yaitu
membalikkan nama akun dan juga nilainya, yang dimana pada jurnal penyesuaian yang terdapat pada neraca lajur yaitu perlengkapan kantor yang di sebelah kredit dan beban perlengkapan kantor yang di sebelah debit, sehingga dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian kembali atau pembalik, maka akun perlengkapan kantor ditempatkan pada di sebelah debit dan juga akun beban perlengkapan kantor ditempatkan di sebelah kredit dengan nilai yang mengikut yang terlihat pada Excel, dijumlahkan sehingga hasilnya akan menghasilkan balance atau seimbang. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.